wal ijtima' ala dzalika wa nahyun anit tafarruq fihi. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berkumpulnya kita atau ijtima'nya kita, ya, bersatunya kita dalam hal ini, ya, itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nahyun anit tafarruqi fi. Dan Allah juga jangan sampai kamu artinya bercerai-berai di dalam ketaatan kepada Allah. Kadang-kadang taat, kadang-kadang tidak, itu bercerai-berai namanya. Ya. Ini. Jadi i'tisam itu artinya berpegang teguh kepada tali agama Allah itu jangan sampai tidak kuat. Harus kuat. Sekarang sholat. Sekarang sudah makan isya, besok makan lagi isya. Ya. Sekarang sholat isya, besok sholat isya. Sekarang makan isya, besok makan isya. Jadi semuanya sama, berkesinambungan namanya. Kalau kamu misalkan makannya diperhitungkan, saya belum makan, Beb. Kenapa kau tidak diperhatikan? Saya belum sholat, Beb. Kenapa kau tidak dijadikan seperti itu? Dulu di waktu Ramadan puasa kita, nanti datang bulan Ramadan wajib berpuasa lagi. Selama kita hidup wajib berpuasa. Selama hidup pasti wajib berzakat dan sholat dan sebagainya. Ketaatan itu senantiasa setiap waktu dan saat. Meninggalkan maksiat dan dosa setiap waktu dan saat. Jangan beri kesempatan waktu-waktu lowong itu untuk berbuat maksiat dan dosa. Itu maksudnya. Li'annal jama'ata rahmatun. Karena sesungguhnya ya jamaah itu adalah rahmat dari Allah. Kalau kamu sudah dapat rahmat Allah, semuanya baik. Kalau kamu sudah bersatu, pasti baik. Jangankan hati ini bersatu, pasti ini baik semuanya. Indonesia bersatu, persatuan Indonesia, sila ketiga. Kalau bersatu, aman Indonesia ini. Jadi bisa disegani sama negara-negara lain. Kenapa? Karena kebersamaannya dalam persatuan dan kesatuan. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi apapun saja, kalau bersatu aman, damai, dan nyaman. Dan itu pun kenapa ada percerai-beraian dan jangan bercerai. Ini larangan. Setiap yang dilarang oleh Allah pasti ada pelakunya. Wala taqrabu zina, jangan kamu dekati zina. Pasti ada pelakunya. Ya. Wajtanibul khamra, ditinggalkan khamr, pasti ada pelakunya. La itu ya larangan dari Allah, pasti ada pelakunya. Tidak ada larangan dari Allah kecuali ada pelakunya. Jadi kalau perintahnya itu bersama, berkumpul, ijtima, larangannya bercerai-berai. Jangan bercerai-berai. Jangan bercerai. Bercerai dengan apa? Siapa saja, bercerai dengan istri, bercerai dengan teman, ya, bercerai dengan keluarga, bercerai dengan apa saja, tidak boleh. Cukup bersatu dan jangan bercerai. Itu kalimat mudah, ya. Kalimat mudah dan enak didengar, kalau diaplikasikan nyaman. Kalau melanggar, kamu tidak nyaman, pasti dah. Paham? Oleh karena itu, sebaik-baik kita adalah yang terus-menerus berpegang teguh kepada tali agama Allah dan tidak bercerai-berai. Kenapa? Karena di sini dikatakan wal furqatu adabun. Bercerai-berai itu adalah siksa. Wa yadullahi ma'al jamaah. Padahal pertolongan Allah itu bersama jamaah. Ya. Jadi kalau kita ingin selamat, ya, dunia dan akhirat, itu kebaikan itu di tangan Allah. Biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Di tanganmu, di genggamanmu ya Allah, kebaikan semua itu.
Nah, Allah sudah punya kebaikan. Oleh karena itu jangan minta ketidakbaikan kepada Allah dengan bercerai-berai. Karena itu larangan. Jangan kamu bercerai-berai. Kalau kamu minta kebaikan kepadaku, jangan bercerai-berai. Karena bercerai-berai itu tidak ada baiknya bagi kamu. Ya. Kamu malah menjadi apa? Menjadi susah. Yang menyusahkan adalah dirimu sendiri. Oleh karena itu jangan bercerai-berai. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fallafa baina qulubikum wasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Nah ini. Jadi kalau perintahnya itu adalah jangan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada agama Allah dan jangan bercerai-berai dan ingatlah kalian atas nikmat yang Allah berikan kepadamu. Id kuntum ketika kamu a'daan fallafa baina qulubikum, bermusuh-musuhan. Bermusuh-musuhan itu orang itu Aus dan Khazraj itu bermusuh-musuhan dari sebelum Rasulullah SAW. Jadi antara dua suku ini bermusuh-musuhan turun menurun lama waktunya. Ketika Nabi Muhammad diutus, maka Nabi Muhammad mempersatukan mereka semuanya. Ketika sudah mereka bersatu dan menjadi penolong-penolong agama Allah dan penolong Rasulullah SAW, mereka diingatkan kepada Allah SWT. Kalau mereka bebuyutan, bermusuh-musuhan antara satu suku dengan suku yang lainnya, jangan-jangan kamu yang sudah punya Al-Quran lalu bermusuh-musuhan. Kalau dulu tidak punya Al-Quran, bermusuh-musuhan wajar. Bantai-bantaian wajar. Saling mencuri, saling membunuh wajar. Kenapa? Tidak ada Al-Quran. Tetapi sekarang yang sudah punya Al-Quran, yang di tengah-tengah kita ada Al-Quran, masih bertikai, masih saling caci maki, hina menghina dan sebagainya. Nah, akan dikemanakan nih Al-Quran? Oleh karena itu panggilannya Allah itu sangat sederhana. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Kalau mau diingat-ingat, ingat itu dua suku yang berkubu, yang bertikai, yang saling membunuh, saling berperang itu, saling merampok di antara mereka. Itu bisa damai dengan Al-Quran. Mengapa kamu di tengah-tengah Al-Quran bercerai-berai? Karena sebab NO-nya, karena sebab Muhammadiyahnya, karena sebab Wahabinya, karena sebab Syiahnya. Ya. Betul tidak? Lah katanya Al-Quran ini dijadikan bertahkim kepada Al-Quran. Kalau bertahkim kepada Al-Quran, buat apa kita bermusuh-musuhan di antara muslimin, di antara kaum muslimin? Sebenarnya mereka sudah tutup buku untuk asabiyah atau asabiyah ini ya antar suku itu dah. Kalau bukan ini salah, kalau bukan ini salah, kalau bukan Sunni salah, kalau bukan Wahabi salah, kalau bukan Syiah salah, saling menyalahkan. Habib beri contoh. Habib punya cangkir, ya, ini isinya teh, ini kopi, ini susu, ini jahe, ya, ini air. Ada tamu 5, silakan ambil. Ini gini nih. Kira-kira murid kamu itu kalau 5 orang, ya, 5 orang yang datang, 5 cangkir yang disediakan, apakah masing-masing orang yang datang itu harus minum kopi, atau minum teh, atau minum air, atau minum teh, atau minum susu? Jangan dipaksa orang yang tidak mau kopi itu dikasih kopi. Ya. Jangan dipaksa orang yang tidak mau susu dikasih susu. Biarkan dia milih. Yang penting kesukaan mereka bisa diminum, bisa menyegarkan. Kalau tidak mau jangan dipaksa. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam masalah urusan agama. Tidak usah dipaksa-paksa. Yang penting tujuannya mereka itu kepada Allah. Sholat saja bermacam-macam, ya. Imam 4 ini mengangkat tangan, Imam Malik gini, Allahu Akbar kan gitu, Allahu Akbar nih, Allahu Akbar, Imam Malik nih. Imam Syafi'i, Allahu Akbar. Imam Hambali, Allahu Akbar. Imam Hanafi, Allahu Akbar. 4 imam tidak ada beda. Itu imam apa? Ahli sunnah wal jamaah. Kalau takbirnya saja berbeda, kenapa
Silakan menafsirkan Al-Quran itu berbeda-beda, yang penting tetap bersatu tujuannya kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang benar. Nah, karena itu dikatakan wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada tali agama Allah. Selama kamu tidak menyembah kepada selain Allah, selama kamu tidak kafir, munafik, fasik, ya silakan bahas ini Al-Quran. Siapa yang terbahas Al-Quran? Tidak selesai-selesai. Kenapa? Karena Al-Quran itu luar biasa luasnya. Jangan ditafsirkan sembarangan nih Al-Quran begini. Menafsirkan Al-Quran tidak boleh apa? Al-Quran ditafsirkan, sudah ditafsirkan main. Pakai rujuk marja'nya kepada tafsir itu saja. Jalalain, kepada As-Safi, kepada Ibnu Katsir, kepada ini. Yang lainnya mau ke apa? Itu orang belajar semua. Orang Arab tuh belajar semua. Orang yang di Indonesia, yang belajar di Mesir, yang belajar di Hadramaut, itu sudah pintar bahasa Arab dan ngerti tentang masalah agama. Kenapa tidak boleh menafsirkan Al-Quran? Nah, silakan tafsir berbeda-beda, tapi tujuannya satu, membawa kepada manusia, kepada Allah dan Rasulnya. Kan itu tujuannya. Kalau mereka sama tujuannya sholat kepada Allah, tujuannya puasa kepada Allah, walaupun berbeda-beda caranya, itu terserah dia. Itu furu'iyah namanya. Tidak ada masalah. Yang masalah itu ya kalau berperang, memerangi, ya orang Syiah dan orang Wahabi misalkan perang, wah ada apa? Katanya la ilaha illallah, buat la ilaha illallah. Yang mana matinya mati apa ini? Ini la ilaha illallah yang perang, ini la ilaha illallah. Kadang-kadang mau dibilang bodoh, ya bodoh. Kalau bilang bitter, orang bitter tidak pada perang. Tidak boleh diperangi orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Dia adalah saudara kita. Kalau saudara, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Kalau bersaudara, ya jangan melengos-melengos itu kalau bersaudara. Ya, tetap lurus. Tetap itu saudara kita. Walaupun dia Wahabi, walaupun dia Syiah, walaupun dia Sunni, walaupun dia apa saja, tetap bersaudara. Ya, apakah kamu menjamin kalau misalnya kamu sudah masuk di sini, di tempat ini, kamu masuk surga? Saya di sini tidak jamin. Iya kalau misalkan sudah bagus, tarikahnya bagus, ininya bagus, jalannya bagus, tapi matinya su'ul khatimah yang kemarin sampaikan. Takut tidak? 1000 tahun beribadah, besoknya kafir. Ya apa? Hancur semuanya. Apa semua kafir mati. Na'udzubillah min syaitanir rajim. 1000 tahun dia kafir, besoknya syahadat, mati, masuk surga. Nah, itu yang ditakutkan bagi orang yang hanya mengenal dirinya dan kepada Tuhan, untuk Tuhannya. Jadi tidak punya kesempatan untuk mengungkit-ungkit kesalahan orang lain atau agidah-agidahnya orang lain. Cukuplah ini. Kalau kamu misalkan percaya kepada apa yang disampaikan, ya sudah, ini sudah, mau apa lagi? Ya. Nah, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingatlah akan nikmat yang Allah berikan kepadamu, id kuntum a'daan, ketika kamu itu bermusuh-musuhan, fallafa baina qulubikum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala itu menyatukan hatimu, fasbahtum bi nikmati ikhwana. Maka jadilah kamu sekalian dengan nikmat Allah itu berupa Islam dan Al-Qur'an menjadi bersaudara. Nah, sekarang bersaudara. Kalau kamu bersaudara dari ini sikapi, jangan sampai kamu tidak bersaudara karena sebab satu hal. Tidak boleh. Ini pelajaran. Adapun masalah takdir itu urusan lain. Walaupun kamu kuat, erat sekali ngikatnya, itu bisa lepas. Karena ikatan manusia itu tidak kuat. Tapi kalau ikatan Allah Subhanahu wa taala itu sangat kuat. Jadi, kalaupun kamu sudah dikatakan berpegang teguhlah kamu kepada tali agama Allah dan jangan bercerai-berai, kalaupun dia tidak berpegang teguh lalu bercerai-berai, itu bukan urusan kamu. Kamu sudah berusaha, tapi takdirnya sudah melepas diri. Kalau sudah melepas diri, itu bukan urusannya kamu lagi, karena kamu sudah berusaha. Kalau sudah berusaha lepas, itu berarti bukan tanggung jawab kita, karena itu sudah takdir. Takdir itu mendahului kita sebelum kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Paham? Ada kalanya manusia yang tidak punya, yang miskin misalkan, ya dia berharap supaya kaya. Kalau dia berharap, berdoa, lalu diistijabah oleh Allah, mereka tidak miskin. Kenapa banyak yang miskin? Nah, itu. Berarti sudah takdirnya miskin. Kalau takdirnya miskin, mau kafir. Usara duka aneh. Seperti itu. Jelas? Ada orang kaya, siapa saja yang bisa menambah umur saya 50 tahun, saya kasih uang 1 triliun misalkan. Bisa? Tidak bisa. Kenapa? Karena takdirnya tidak sampai segitu. Tidak bisa ditambah. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa dibeli, tidak bisa dibayar. Kenapa? Takdirnya sudah sampai. Artinya manusia hidup itu, hidupnya dan takdirnya, umurnya, rezekinya, semuanya baik ataupun buruknya, amaliyahnya itu sudah, suratan takdir sudah ada sebelum kita lahir. Mau apa kita? Nah, kita jalani saja. Berpegang teguhlah kamu kepada tali agama Allah, artinya Islam. Dan jangan kamu bercerai-berai, artinya jangan kamu murtad. Itu bercerai-berai namanya. Bercerai-berai itu seperti orang Yahudi, orang Nasrani, bercerai-berai. Sampai sekarang lemah Yahudi dan Nasrani. Karena juga bercerai-berai. Nah, orang Islam, umat Nabi Muhammad, jangan bercerai-berai. Nah, yang tidak mengikuti perintah ini, walaupun banyak menjadi sedikit, walaupun banyak menjadi pengecut. Kenapa? Karena bercerai-berai. Makanya jangan bercerai-berai kamu.